Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin, Stambuk A1J1118056 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamim Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing Maude Siti Hajar Fauziah dengan judul Praktikum Sistem Sirkulasi. Berikut kita mulai penjelasan pemaparan materi terkait sistem sirkulasi. Pembuluh darah terdiri dari 3 pada dasarnya, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah ini memiliki perbedaan struktur masing-masing, di mana pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu tuna intima, kemudian tunica media, kemudian tunica adventitia. Semakin besar pembuluh darahnya, maka semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh ini mengandung darah yang berisi O2 atau oksigen. Sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh setiap bagian tubuh itu menuju jantung, dia membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Yang pertama yaitu pembuluh balik atau vena. Pemaparan terkait pembuluh balik atau vena ini pada dasarnya itu berasal dari istilah vena, digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya itu mengalir kembali menuju ke jantung. Vena ini berfungsi membawa darah menuju jantung, di mana pada dasarnya terdapat 3 macam pembuluh vena ini atau pembuluh balik, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Kemudian vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Ya, berikut gambarnya. Serta yang ketiga yaitu vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 atau oksigen dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena ini berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, arteri, dan kapiler. Yang kedua yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri yang ini, istilah arteri ini biasanya digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya itu mengalir meninggalkan jantung. Arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung. Kemudian tunica intima atau tunica interna. Tunica intima atau tunica interna ini yang ini, dia sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas, dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastis dan tidak jelas kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunica intima dengan tunica media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membran elastika interna karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Kemudian tunica media yang ini ya. Tunica media lapisan yang berwarna orange. Tunica media ini merupakan lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkulasi dengan susunan serabut-serabut yang dapat diantaranya itu terdapat serabut-serabut elastis. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunica intima yang 2 kali, jika dibandingkan itu 2 kali tebalnya tunica intima ya. Tunica adventitia ini dia menyelubungi tunica media dari seluruh yang ini ya. Dari luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunica media.
Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium, di mana sebagai batasan tunika media dan tunika adventia cukup jelas kelihatan lamina elastica interna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastica interna ya, dibanding arteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri dari otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah, di mana arteri dan arteriol ini memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disebut oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah, hingga pembentuk pembuluh yang diameternya kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang dan lebih hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Kemudian kapiler. Kapiler ini dibatasi oleh sel endotel. Ini ya kapiler, dibatasi oleh sel endotel yang ini, yang gepeng terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastis tipis disertai sel perisit. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sistem sirkulasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.